Briefing pertama hari Senin tanggal 18 November 2019. Briefing kedua hari Rabu tanggal 27 November 2019. Perjalanan menuju lokasi penyuluhan. Di tempatku lahir, di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang tulus, membantu masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah tekadmu, berikan pelayanan yang berkualitas. Persiapan konsumsi. Di tempat Persiapan peralatan dan tempat penyuluhan. Di tempatku lahir, di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang tulus, membantu masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah tekadmu, berikan pelayanan yang berkualitas sehat. Jadi bidan siaga, siap antar dan jaga untuk mewujudkan Indonesia sehat. Penyuluhan tentang personal hygiene dan tanda-tanda bahaya pasca persalinan di Desa Malusetasi, Kecamatan Sibuluwe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Desember 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Desa Malusetasi, Bapak Hasanuddin beserta Ibu yang sempat hadir. Yang terhormat para petugas kesehatan dan kader yang sempat hadir, dan yang terhormat ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang personal hygiene dan tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Akademi Kebidanan Bina Sehat Nusantara Bone. Perkenalkan, nama saya Sulfianti selaku MC atau pembawa acara pada hari ini. Adapun teman-teman saya, Diana Mariana sebagai pemateri kedua, Arnisa Indiviani sebagai pemateri pertama, Ririn Nasriani, Rita Gusna Ferianti, Neliati, dan Jusnanianti. Pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua, sambutan sekaligus membuka kegiatan penyuluhan hari ini oleh Bapak Kepala Desa. Dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik kita dari Akademi Kebidanan Bina Sehat Nusantara Kabupaten Bone. Yang saya hormati para bidan desa, kader posyandu, tokoh perempuan yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan hadir di tempat ini dalam kegiatan penyuluhan personal higien dan tanda-tanda bahaya pasca persalinan yang akan dibawakan adik-adik kita dari Akademi Kebidanan Bina Sehat Kabupaten Bone. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini atau dengan adik-adik kita menempatkan kegiatan ini di Desa Malusetasi ini, saya selaku pemerintah desa sangat bersyukur supaya dalam nantinya penyampaian atau penyuluhan yang kita adakan di sini semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu atau bisa nanti setelah pemaparan apa-apa yang disampaikan oleh adik-adik kita ini bisa yang hadir di sini bisa menyampaikan ke masyarakat lebih luas. Dan saya ucapkan selamat datang adik-adik kita di Malusetasi ini. Semoga dalam melaksanakan kegiatan ini bisa diterima masyarakat dengan baik, dan nantinya setelah kegiatan ini berlangsung semoga adik-adik kita ini bisa memahami keadaan di Malusetasi ini. Dan tak lupa pula saya mohon maaf kepada adik-adik kita kalau dalam penerimaan di sini mungkin ada hal-hal yang kurang atau yang tidak berkenan di hati adik-adik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, penyampaian materi penyuluhan tentang personal hygiene oleh Saudari Indiviani. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Perkenalkan nama saya Indiviani. Di sini kami dari Alfa Bina Sehat ingin melaksanakan tugas kampus kami, yaitu melakukan penyuluhan mengenai personal hygiene dan tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Untuk itu, terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi penyuluhan mengenai personal hygiene.
Personal hygiene di sini itu terdiri dari dua kata, yaitu personal dan hygiene. Maksud dari personal di sini yaitu perseorangan, sedangkan hygiene yaitu kesehatan. Jadi maksudnya ibu-ibu di sini personal hygiene merupakan bagaimana cara kita merawat diri pada saat merawat diri tentang kesehatan pada saat masa persalinan atau masa nifas. Di sini personal hygiene atau cara merawat diri itu tujuannya yang pertama untuk menghindarkan kita dari terkena infeksi akibat penyebaran kuman atau bakteri yang berlebihan. Kemudian selanjutnya untuk mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas dan memberikan kenyamanan kepada ibu melewati masa nifasnya. Kemudian adapun kebutuhan personal hygiene pada ibu pada masa nifas. Yang pertama yaitu personal hygiene di sini. Personal hygiene di sini dilakukan untuk dilakukan agar kebersihan badan ibu ini bisa terjaga dan terhindar dari infeksi yang merupakan awal dari munculnya penyakit pada masa nifas. Di sini macam-macam kebutuhan personal hygiene. Yang pertama yaitu dianjurkan kepada ibu-ibu pada masa nifas ini mandi 2 kali sehari. Pada saat proses mandi itu jangan lupa untuk menggosok gigi, kemudian membersihkan kepala, mata, gigi, telinga, dan area kemaluan. Kemudian selanjutnya yang paling penting di sini yaitu mengganti pakaian dalam, karena pakaian dalam yang lembab atau basah di sini jika dibiarkan itu bisa memicu terbentuknya bakteri, dan penyebaran bakteri itu bisa lebih cepat dan akan menyebabkan infeksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebersihan rambut. Di sini ibu pada saat proses persalinan, pada saat selesai melahirkan bayi itu rambut ibu akan mudah rontok karena itu merupakan faktor dari hormon. Tetapi di sini jangan perlu khawatir karena pada beberapa bulan yang akan datang itu akan kembali tumbuh tergantung dari bagaimana cara ibu merawat rambut, yaitu dengan cara memakai sampo dan conditioner. Tetapi di sini ibu-ibu tidak dianjurkan untuk menggunakan pengering rambut karena itu berbahaya dan bisa menambah jumlah kerontokan rambut ibu. Kemudian selanjutnya kebersihan kulit. Pada saat selesai persalinan atau pada masa nifas, ibu-ibu pada masa nifas ini jumlah pengeluaran keringatnya akan semakin meningkat karena faktor hormon dan kemudian faktor kelelahan akibat dari proses persalinan. Justru dengan banyaknya keringat ini pasti akan memicu terbentuknya bakteri yang akan menyebabkan infeksi dan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu di sini kita harus menjaga kebersihan kulit dengan cara mandi dan tetap membiarkan kulit kering. Dan selanjutnya yaitu kebersihan vulva atau daerah kemaluan dan sekitarnya. Di sini ibu-ibu saya akan memberikan sedikit tips untuk membersihkan daerah kemaluan itu. Jika kita membersihkan daerah kemaluan itu tidak boleh dari belakang ke depan, tetapi harus dari depan ke belakang, karena jika dari belakang ke depan itu akan menarik kuman-kuman yang ada di anus atau lubang pengeluaran buang air besar. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya penyebaran bakteri atau kuman yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian selanjutnya yaitu ibu-ibu pada saat menggunakan pembalut di sini diganti itu minimal 2 kali atau setiap kali penuh, karena jika pembalutnya penuh dan kemudian tidak diganti pasti ibu-ibu juga merasakan tidak nyaman, dan itu bisa juga salah satu pemicu terbentuknya atau terciptanya bakteri. Kemudian di sini dengan membersihkan daerah kemaluan tentu saja akan memberikan rasa nyaman kepada ibu pada masa proses masa nifas, dan ini akan membantu atau memudahkan proses penyembuhan alat-alat genitalia pada saat masa nifas. Baik, kurang lebih itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya berharap ibu-ibu tidak hanya ibu-ibu bisa mencari atau bisa mencari mengenai materi personal hygiene di tempat-tempat yang lainnya, karena
Karena yang kami sampaikan ini belum sepenuhnya dan pastinya banyak kekurangan dalam penyampaian materi kita. Selanjutnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara keempat, pemateri kedua, yaitu tanda-tanda bahaya pasca persalinan, yang akan dibawakan oleh Diana Mariana. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya memberi penyuluhan tentang apa itu tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda bahaya pasca persalinan atau masa nifas, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu masa nifas atau apa itu pasca persalinan. Apakah di sini ibu-ibu sudah tahu apa itu masa nifas? Baiklah, mungkin ada sebagian yang sudah tahu karena di sini kan ada bidan desa atau kader-kader yang terlatih. Saya akan menjelaskan ulang tentang apa itu masa nifas. Masa nifas di sini adalah masa di mana plasenta lahir dan kembalinya alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Di sini masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau biasa kita ketahui itu selama 40 hari. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu tanda-tanda bahaya atau ada tahu apa itu tanda bahaya masa nifas? Dan di sini sebelum kita mengetahui apa itu tanda bahaya, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari tanda-tanda bahaya masa nifas. Di sini tanda-tanda bahaya masa nifas adalah suatu tanda yang mengindikasikan adanya keadaan yang abnormal, di mana biasanya keadaan ibu itu setelah melahirkan normal dan tidak terjadi apa-apa, tetapi pasca persalinannya menjadi abnormal dikarenakan ada tanda-tanda yang akan saya jelaskan di sini. Di sini apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu menurut Undiknakkes 2003. Selanjutnya di sini tanda-tanda bahaya masa nifas antara lain yang pertama ialah perdarahan postpartum atau perdarahan masa nifas. Di sini perdarahan pasca persalinan atau masa nifas ditandai dengan perdarahan yang melebihi 500 sampai 600 cc atau 600 mili. Di sini bisa juga kita tandai dengan biasanya ibu-ibu mengganti pembalut 8 sampai 10 kali. Di situ juga bisa dikatakan bahwa ibu-ibu setelah mengalami perdarahan. Kemudian menurut waktu terjadinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah perdarahan primer. Perdarahan primer di sini terjadi selama 24 jam pasca persalinan atau masa nifas. Kemudian yang kedua, perdarahan sekunder. Perdarahan sekunder di sini terjadi setelah 24 jam masa persalinan. Di sini perdarahan penyebab penting kematian maternal pada ibu. Kemudian selanjutnya, tanda dan gejala perdarahan postpartum atau masa nifas. Yang pertama ialah atonia uteri. Atonia uteri di sini ialah tidak berkontraksinya uterus dan lembek. Kemudian perdarahan segera setelah bayi lahir. Kemudian selanjutnya, darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan keras, plasenta lengkap. Di sini perdarahan berarti disebabkan oleh robekan jalan lahir. Di sini robekan jalan lahir terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama ialah robekan yang terjadi pada selaput lendir vagina. Kemudian tingkatan yang kedua, robekan yang terjadi dari selaput lendir vagina hingga ke perineumnya ibu. Kemudian tingkatan yang ketiga ialah selaput lendir vagina, perineum hingga ke sphincter ani. Kemudian yang tingkatan keempat, robekan yang terjadi pada selaput lendir vagina, perineum, sphincter ani hingga ke mucosa rectum. Di sini wewenang bidan hanya pada tingkatan kedua, yaitu tingkatan robekan pada selaput lendir vagina dan pada perineum ibu. Kemudian tanda gejala selanjutnya ialah retensio placenta. Retensio placenta di sini ialah plasenta yang belum lahir dengan kurun waktu 15
sampai 30 menit. Kemudian perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras. Tanda gejala selanjutnya ialah uterus atonia. Uterus atonia di sini ialah terdapat sisa plasenta atau selaput ketuban. Terdapat selaput ketuban dan terdapat kotiloden atau terdapat plasentanya di dalam ibu. Kan plasenta di sini memiliki 20 kotiledon jumlahnya. Kemudian di situ keluar dengan janin, tetapi di sini masih tertinggal di dalam rahimnya ibu. Di situ bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, infeksi masa nifas. Di sini keadaan di mana terjadinya peregangan pada alat-alat genitalianya ibu. Kemudian gejalanya yang pertama yaitu demam tinggi melebihi dari 38,5 derajat Celcius. Di sini dengan kurun waktu 2 hari berturut-turut. Kemudian terjadi peningkatan nadi. Kemudian selanjutnya terlihat pusing, penglihatan kabur, dan yang terakhir terdapat bau lokea yang tidak sedap. Infeksi yang ketiga ialah infeksi saluran kencing. Di sini kita tandai dengan gejala yang pertama yaitu ibu sulit berkemih. Kemudian yang kedua rasa nyeri atau terbakar saat ingin berkemih atau buang air kecil. Kemudian yang ketiga sering merasakan keinginan untuk kencing tetapi keluar air kencingnya sedikit. Kemudian yang selanjutnya air kencingnya berwarna keruh. Tanda dan gejala yang keempat yaitu subinvolusio. Subinvolusio di sini adalah keadaan di mana berat rahim yang mulanya berat rahim selama bersalin yaitu 1000 gram terjadi penurunan 40 sampai 60 mg. Kemudian setelah 6 minggu, apabila tidak terjadi penurunan yang saya maksud, berarti ibu-ibu mengalami tanda bahaya pasca persalinan subinvolusio. Gejalanya yang pertama ialah konsistensi uterus lembek, terdapat bekuan darah pada dan keluar dari jalan lahir. Kemudian terlihat pucat dan lemas. Yang terakhir terjadi juga peningkatan nadi. Tanda dan bahaya yang kelima ialah berada pada payudaranya ibu. Yang pertama di sini ialah terjadi bendungan ASI. Di sini terjadi bendungan ASI disebabkan karena penyempitan kelenjar ductus lactiferus. Penyempitan kelenjar-kelenjar ini yang tidak dikosongkan dengan baik. Kemudian disebabkan oleh yang pertama pengosongan mamai yang tidak sempurna, yang kedua isapan bayi yang tidak aktif, yang ketiga posisi ibu menyusui tidak benar. Kemudian bisa juga puting susunya ibu terlalu panjang atau tenggelam. Kemudian yang kedua, mastitis. Di sini mastitis adalah salah satu infeksi komplikasi besar seperti demam, bengkak pada payudara dan panas. Kemudian yang selanjutnya abses payudara. Abses payudara di sini biasanya terdapat nanah pada payudaranya ibu, bukan lagi ASI tapi nanah. Kemudian selanjutnya tanda bahaya yang keenam yaitu depresi postpartum. Depresi postpartum di sini ialah depresi yang mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi atau yang tidak mereda setelah beberapa hari. Perasaan marah pada bayi, terutama jika perasaan itu dibarengi dengan keinginan buruk. Periode masa nifas ini merupakan waktu di mana ibu mengalami stres. Di sini depresi dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ialah postpartum blues. Postpartum blues di sini di mana ibunya biasanya di sini penyebabnya ibunya terlalu lelah pada saat proses persalinan. Bisa juga terjadi yang kedua tidak terlalu baik hubungannya dengan keluarga, suami ataupun dengan mertua. Di sini sikap ibu biasa kita sebut dengan sikap ambivalen atau berubah-ubah moodnya, di mana ibu biasanya kadang bisa marah, menangis, tertawa sendiri. Kemudian yang kedua ialah depresi postpartum. Depresi postpartum di sini biasa terjadi pada ibu yang wanita karir, yang memikirkan karirnya dan tidak terlalu
Di sini intinya dia tidak terlalu menginginkan kehadiran bayinya. Kemudian yang terakhir ialah psikosa postpartum. Psikosa postpartum di sini bisa kita sebut dengan sudah gangguan jiwa, gangguan mental. Di mana di sini biasanya ibu bisa menyakiti bayinya sendiri atau menyakiti dirinya. Kemudian di sini ada cara pencegahan tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Di sini bukan hanya pada saat proses pasca persalinan yang saja kita cegah, harus dari pada masa kehamilannya. Pada masa kehamilannya di sini kita harus mencegah ibu terjadi anemia dan malnutrisi. Yang kedua, hindari pemeriksaan dalam yang terlalu sering, dan terakhir hindari koitus. Koitus di sini berhubungan seksual dalam kehamilan tua. Kemudian pada saat persalinan, yang pertama ialah hindari pemeriksaan dalam sesering mungkin. Yang kedua, alat-alat yang digunakan tenaga kesehatan juga harus steril. Kemudian yang ketiga, bidan atau tenaga kesehatan harus terhindar dari penyakit kesehatan seperti penyakit pernapasan. Kemudian yang ketiga, bidan dan tenaga kesehatan harus memakai alat pelindung diri yang steril. Kemudian selanjutnya, hindari partus lama. Di sini hindari proses persalinan yang lama. Selanjutnya, hindari trauma sedini mungkin. Hindari ibu jangan sampai, kalau bisa dalam proses persalinannya ibu, jangan sampai ibu ada yang terjadi robekan, karena di situ bisa membuat trauma. Kemudian yang selanjutnya, hindari perdarahan pasca persalinan. Hindari perdarahan pada saat persalinan. Kemudian pada saat masa nifas, di sini yang pertama ialah rawat dan bersihkan luka jahitan yang melahirkan normal ataupun yang melahirkan secara sesar. Kemudian alat-alat yang digunakan tenaga kesehatan juga harus steril. Kemudian yang terakhir ialah apabila terdapat ibu masa nifas yang sudah terinfeksi, kemudian harus dipisahkan dengan ibu masa nifas yang belum terinfeksi. Maksudnya ruangannya yang dipisahkan. Baiklah, itulah tadi sekilas materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang ibu serap dan ada yang diingat. Kemudian apabila terdapat kesalahan, di sini kami dalam proses belajar dan di sini kami melaksanakan penyuluhan pertama. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih bagus lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari personal hygiene dan tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Jika ibu-ibu ada yang kurang dimengerti seputar dua materi yang tadi, ibu-ibu boleh mengajukan pertanyaan. Baik, ibu-ibu kan berarti ibu-ibu sudah mengerti apa yang disampaikan oleh pematerian tadi. Baik, itulah tadi penyuluhan yang sempat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan di rumah dan membagi ilmunya kepada masyarakat sekitar. Baik, apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, di sini kami sebagai mahasiswa dalam proses pembelajaran mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena penyuluhan telah selesai, kita akan melakukan